Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kita hormati bersama Bapak Kepala Desa Kedung Wuluh, Bapak Hamda, hafizahullah ta'ala. Yang kami hormati segenap jajaran pemerintah Desa Kedung Wuluh yang berkenan rawuh tarawih keliling di Masjid Manarul Ilmi, rahimani wa rahimakumullah. Segenap hadirin dan hadirat sekalian dan juga para pendengar dan pemirsa, hafizakumullah. Ada sebuah kisah yang sangat mengesankan yang diceritakan oleh seorang dokter. Anak-anak disuruh ke atas, yang pada di bawah. Sebuah kisah yang disampaikan oleh seorang dokter di Arab Saudi. Dokter ini suatu hari kedatangan seorang nenek-nenek yang ditemani oleh seorang pria sekitar umur 30-an tahun. Hanya saja nenek ini kelihatan tidak tenang mencakar-cakar tangan anaknya. Dan si laki-laki itu hanya tersenyum. Gak lama kemudian nenek tadi meludahi si pemuda. Dan pemuda tersebut hanya mengusap ludahnya, tidak marah sama sekali. Bolak-balik nenek itu pengen melepas jilbabnya, tapi ditahan oleh si pemuda, dirapikan lagi pakaiannya. Sampai akhirnya datanglah giliran nenek itu diperiksa di ruang praktek. Begitu masuk ke ruang praktek ditemani oleh pemuda tersebut, begitu masuk ditutup pintunya langsung nenek itu melepaskan jilbabnya, kemudian tertawa terbahak-bahak, lari-lari keliling di ruang praktek tadi. Setelah agak tenang, lalu dokter itu memeriksa si nenek, dicek kesehatannya, ditanya-tanya. Setelah selesai, dokter ini nanya kepada si pemuda, sebab saat dokter bertanya kepada nenek, antara jawaban dengan pertanyaan tidak nyambung. Ditanya A, jawabnya apa? Ditanya B, jawabnya apa? Enggak nyambung. Maka pemuda itu ditanya sama dokter, ini siapa? Wanita ini siapa? Kata pemuda tersebut, dia ibuku. Dia ibuku. Sejak aku lahir, beliau sudah seperti ini. Jadi sejak pemuda itu lahir, ibunya sudah punya keterbelakangan mental, punya gangguan jiwa. Terus siapa yang merawat ibumu ini? Aku. Aku yang merawat. Aku yang mencucikan bajunya,
Kalau beliau akan mandi, maka aku persilahkan beliau untuk masuk ke kamar mandi. Nanti kalau sudah selesai aku kasihkan bajunya. Kalau malam aku temani beliau tidur. Dan aku akan ikat kaki beliau dengan kakiku. Karena aku khawatir ibuku tengah-tengah malam pergi tanpa aku tahu kemana perginya. Jadi setiap ibuku mau pergi, aku langsung terbangun. Karena kakinya apa? Diikat dengan kakiku. Maka kemudian dokter ini penasaran. Kenapa kamu enggak bayar pembantu aja? Bayar pembantu. Kata si pemuda, saya khawatir. Saya khawatir pembantuku ini enggak bisa merawat dengan baik ibu. Karena ibuku ini enggak bisa apa-apa. Dia mirip seperti anak kecil. Gak bisa makan sendiri. Gak bisa nyuci baju sendiri. Gak bisa nyuci piring sendiri. Dia gak bisa ngapa-ngapain. Dan yang paling ngerti tentang kondisi ibuku adalah aku. Maka aku rawat sendiri. Dokter itu nanya, kamu sudah nikah belum? Sudah. Saya sudah punya istri, saya juga punya beberapa anak. Terus istrimu ikut membantu merawat ibumu enggak? Iya. Istriku yang masak, kemudian istriku pula yang menyajikan untuk ibuku. Hanya saja kalau makan saya harus makan bareng sama ibu saya. Jadi 3 kali makan saya selalu akan makan bareng menemani ibu saya. Kenapa? Untuk mengontrol gula beliau. Loh, ibumu kena diabetes? Iya, ibu saya kena diabetes. Maka saya akan berusaha untuk menjaga beliau semaksimal mungkin. Terus dokter itu ngeliatin kuku si nenek tadi, kuku tangannya sama kuku kakinya. Dilihatin, ternyata apa? Pendek, bersih gitu. Ini yang motongi kuku ini siapa? Saya. Yang motongi kukunya saya. Ibu saya ini nggak bisa ngapa-ngapain. Motong kuku aja nggak bisa. Saya yang motongi kukunya. Kuku tangan, kuku kaki, saya semuanya yang motong. Tiba-tiba ibu itu nyelak. Nah, kapan kita beli snack? Beli apa? Snack. Ya. Snack kentang yang biasa dijual di mana? Di warung-warung. Kapan kita beli? Sekarang, sebentar lagi insya Allah, Bu. Begitu mendengar jawaban anak tadi, maka ibu tersebut langsung loncat-loncat. Alhamdulillah, beli snack, ketawa terbahak-bahak. Si pemuda itu berkata kepada dokter, demi Allah, dok, saya lebih senang melihat ibu saya bahagia seperti ini daripada saya melihat anak saya bahagia. Demi Allah, saya lebih senang melihat ibu saya tertawa seperti itu dan bahagia daripada saya melihat anak saya tertawa bahagia. Dokter itu masih pengen tahu tentang si pemuda. Kamu punya saudara enggak? Kamu punya saudara enggak? Enggak, dok. Saya anak semata wayang. Saya anak satu-satunya. Kok bisa? Bapak saya 1 bulan
setelah nikah dengan ibu saya, bapak saya menceraikan ibu saya. Kapan? 1 bulan. Setelah pernikahan diceraikan. Dah 1 bulan. Berarti ketika kamu lahir, ya kira-kira perceraian itu sudah berjalan 8 bulanan gitu kira-kira ya. Nah begitu kamu lahir, siapa yang merawat kamu? Bapakmu? Enggak. Setelah bapakku menceraikan ibuku, dia pergi. Nah terus yang merawat kamu siapa? Nenekku. Ibu dari ibuku. Nenekku merawatku dan merawat ibuku. Sampai kapan? Sampai aku usia 10 tahun. Begitu usia 10 tahun nenekku meninggal. Dan sejak usia 10 tahun aku merawat ibuku. Aku merawat ibuku. Terus dokter itu nulis resep, dijelaskan resepnya kayak gini, silahkan. Tiba-tiba si ibu tadi kan diajak tuh sama anaknya, ayo bu kita ke warung, beli apa? Snack. Gak mau, aku pengen ke Mekah. Pengen apa? Ke Mekah. Dokter kaget, dokternya penasaran. Ibu ke Mekah mau ngapain? Pengen naik pesawat. Pengen naik pesawat. Terus dokter itu tanya kepada si pemuda, kamu beneran nih mau ngantar ibumu ke Mekah? Iya, serius saya. Apapun yang diminta oleh ibuku, selama itu membahagiakan beliau, aku akan penuhi. Akhir pekan ini aku akan ajak ibuku ke Mekah. Dokter itu ngomong, kan tidak wajib. Orang apa? Orang gila. Wajib enggak? Umroh, haji, sholat, wajib enggak? Enggak, kan enggak wajib. Enggak apa-apa kata dia. Bisa jadi pahala yang saya dapatkan itu lebih besar saat ibuku bahagia dan aku antar ke Mekah daripada aku berangkat umroh sendirian. Daripada aku berangkat umroh sendirian, mungkin saja pahala yang saya dapatkan lebih besar kalau saya ajak ibu saya dan ibu saya berbahagia karena naik nopo pesawat. Singkat cerita, kemudian pemuda itu pulang dengan ibunya. Lalu dokter itu nyuruh kepada perawat untuk keluar dari ruangan. Kata dokter tadi, saya pengen istirahat sebentar, tolong tutup pintu. Padahal sebenarnya dokter itu bukan pengen istirahat, tapi pengen apa? Pengen nangis. Ya, pengen nangis sejadi-jadinya. Jadi dokter itu kagum sekali dengan pemuda yang sangat berbakti kepada ibunya, padahal tidak pernah dirawat sedikit pun oleh ibunya. Jasa ibunya itu cuma apa? Mengandung, melahirkan. Itu dok. Gak pernah disusui, gak pernah dirawat, gak pernah diganti popoknya, gak pernah didongengin, diceritain. Gak pernah kalau sakit kemudian diminumin obat. Belas gak pernah, karena ibunya memang punya gangguan jiwa. Sebenarnya pemuda ini bisa gak memasukkan ibunya ke panti jompo? Bisa enggak? Bisa. Terus kenapa beliau enggak lakukan?
Kenapa beliau tidak lakukan? Padahal secara materi beliau punya. Karena beliau tidak ingin kehilangan pintu surga. Kenapa? Tidak ingin kehilangan pintu surga. Pintu surga itu ada di rumahnya. Kalau pemuda ini memasukkan ibunya ke panti jompo, pintu surganya pergi. Makanya ada seorang ulama namanya Iyas ibnu Muawiyah rahimahullahu ta'ala. Ketika ibunya meninggal, nangisnya luar biasa. Maka murid-muridnya pada keheranan. Ulama kok nangisnya begitu sih? Bahwa ulama itu kalau dapat musibah harusnya apa? Tegar gitu. Maka mereka bertanya kepada si ulama tadi, Iyas ibnu Muawiyah, wahai guru, kenapa engkau nangis begitu rupa ketika ibumu meninggal dunia? Bukankah kita harus bersabar, harus tegar? Maka beliau mengatakan, kana li babani maftuhani minal jannah. Kemarin di rumahku ada 2 pintu surga yang terbuka. Hari ini pintu surga tersebut tinggal 1. Kemarin di rumahku ada berapa? 2 pintu surga. Bapakku dan ibuku. Hari ini dengan wafatnya ibuku, maka pintu surga itu tertutup 1, tinggal 1. Apakah orang tua itu pintu surga? Iya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan kata beliau hadis ini adalah hadis yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling istimewa. Orang tua adalah pintu surga yang paling istimewa. Fa in syi'ta fa'adhi' dzalikal bab aw ihfadhu. Kamu punya pilihan. Apakah engkau akan menyia-nyiakan pintu tersebut, atau engkau akan memanfaatkan pintu itu sebaik-baiknya? Banyak di antara kita di rumahnya masih ada berapa pintu? 2. Ada di antara kita yang pintunya tinggal 1. Dan ada di antara kita yang dua-duanya sudah tidak ada. Maka yang masih punya 2 pintu atau yang masih punya 1 pintu, jangan kalah sama pemuda tadi. Pemuda tersebut gak pernah dirawat sama ibunya, gak pernah disusui sama ibunya, gak pernah ditungguin sama ibu, gak pernah diantar berangkat sekolah sama ibunya. Sedangkan banyak di antara kita dirawat sama ibunya, disusu sama ibunya, dibiayai sama ibunya, ibunya bekerja siang dan malam untuk membiayainya. Terus mana bakti kita kepada orang tua kita? Ustaz, orang tua saya sudah meninggal, dua-duanya. Terus gimana saya berbakti? Jangan pernah bosan untuk membaca Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kunjungi makam beliau, doakan beliau, ucapkan salam kepada beliau. Itu yang beliau butuhkan hari ini. Itu yang beliau butuhkan hari ini.
Bisa jadi ketika kita datang ke makam beliau, kita doakan beliau, Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Bisa jadi doa-doa yang kita panjatkan itu akan membuat kubur beliau menjadi lapang. Yang awalnya terasa sempit, membuat kubur beliau menjadi terang yang awalnya gelap. Atau bisa jadi akan meringankan siksa kubur seandainya beliau disiksa. Atau akan mengangkat derajatnya nanti di surga seandainya beliau masuk surga. Maka berbakti kepada orang tua tidak berhenti dengan wafatnya beliau berdua. Semoga tausiah singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rombongan pemerintah Desa Kedung Wuluh. Semoga jalinan hubungan ini, hubungan kebaikan ini terus terjaga antara kita bersama. Terima kasih kepada jamaah sekalian yang berkenan untuk menunggu sampai acara ini selesai. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.